pada Bapak Surya Dharma selaku Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Salam hormat kepada Bang Bisman Bahtiar, senior saya di Universitas Muhammadiyah Malang dulu di waktu saya menempuh S1, dan kemudian seluruh partisipan di acara yang diselenggarakan pada siang hari ini dengan tema akan saya bacakan di slide saya. Jadi mohon maaf karena saya work from home dan artinya pekerjaan utama saya menjadi ibu, begitu sebagaimana tadi saya sampaikan. Jadi nanti mohon maaf jika kemudian ada suara anak saya ataupun suara aktivitas rumah tangga di background kita begitu. Untuk hari ini saya akan share screen. Saya lihat yang bertahan 87 orang, dan informasinya Bapak Surya Dharma nanti akan meninggalkan tempat di pukul 15.30 ya Bapak. Tapi mungkin saya menyampaikan materi saya. Saya jam 14.30 bukan 15.30. Oh, mohon maaf. 14.30 ya. Makasih. Ya. Tetapi mungkin meskipun Pak Surya Dharma nanti meninggalkan forum, tetapi tidak diikuti oleh Bapak dan Ibu yang lain begitu, karena insya Allah nanti diskusi kita akan berlangsung dengan hangat gitu. Mohon izin saya share screen untuk materi saya. Jadi untuk materi saya adalah optimalisasi. Saya mengacu kepada judul yang diajukan kepada saya, yang dikirimkan oleh penyelenggara, yaitu optimalisasi energi baru, terbarukan, dan konservasi energi dengan penguatan energi. Jadi ini merupakan konsepsi proporsionalitas pembagian kewenangan antara pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pengaturan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi. Jadi tadi juga sudah dikenalkan oleh moderator bahwa saya dosen di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kebetulan diberi amanah juga menjadi Ketua Departemen Hukum Tata Negara, juga menjadi Ketua Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi. Karena kebetulan untuk skripsi, tesis, maupun disertasi saya terkait dengan kebijakan, terutama terkait dengan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk hak menguasai negara terkait pengelolaan sumber daya alam. Urgensinya, jadi kalau saya melihat dari materi ini, menurut saya ada beberapa urgensi terkait pengelolaan energi begitu ya. Kalau kita kemudian bicara lebih khusus pada energi baru dan terbarukan. Izinkan saya bercerita sedikit. Di tahun 2017, saya secara pribadi melakukan analisis begitu, karena background saya hukum. Saya melakukan terkait dengan pengaturan pengelolaan energi di daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu di tahun 2017, dan kemudian ditindaklanjuti dengan publikasi secara internasional di Atlantis Press dengan judul yang sama tetapi dalam bahasa Inggris, dan kemudian itu menjadi salah satu bahasan di dalam seminar internasional yang kami selenggarakan dari Pusat Kajian di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di tahun 2018. Pada saat kita bicara urgensi dari pembahasan tema kita kali ini, benar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Surya Dharma terkait dengan pentingnya bagaimana kemudian ada pengaturan terkait dengan energi. Pada saat saya tadi ikut menyimak beberapa strategi dan arah pengaturan kebijakan, terutama kemudian nanti adanya rancangan undang-undang tentang energi terbarukan, karena selama ini kalau kita bicara undang-undangnya, maka yang akan kita bahas adalah Undang-Undang 30 tahun 2007 begitu, tentang energi, kemudian di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang juga mengatur tentang pengelolaan tentang prinsip pembagian kewenangan yang akan menjadi jantungnya dari materi kita hari ini begitu, di mana kalau kita bicara pendayagunaan energi baru dan terbarukan ini, kita harus memperhatikan 3 aspek utama terkait dengan, kalau kita bicara daerah, maka pembangunan, kemudian
memang peningkatan SDM, dan juga selanjutnya adalah bagaimana kemudian itu menjadi bentuk pelestarian terkait dengan energi baru sebagai sebuah aset dan potensi bagi daerah tersebut. Tetapi sebelumnya, pada saat kita akan bicara secara bagaimana kemudian pengaturannya begitu ya, dari aspek hukumnya begitu, maka kita maknai dulu apa sih yang dimaksud dengan kewenangan. Kita akan bicara prinsip proporsionalitas pembagian kewenangan atau distribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan energi baru dan energi terbarukan begitu, terkait dengan pembagian kewenangannya. Maka secara hukum publik, kalau kita bicara di dalam konsep hukum publik, kalau kita sebut dengan kewenangan di sini, ini sebenarnya adalah dikategorikan sebagai sebuah kekuasaan hukum, di mana kemudian kalau kita bicara makna dari kewenangan itu, maka di dalam hukum positifnya itu kemudian memberikan hak-hak kepada baik itu pemerintah pusat ataupun kepada pemerintah daerah untuk kemudian melakukan pengusahaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan serta pengawasan dalam hal ini sekali lagi terkait dengan energi baru dan energi terbarukan. Selanjutnya, kalau kita menyimak tadi karena makna kewenangan, selanjutnya adalah kita lihat, oh ternyata pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, definisi dari energi itu ada beberapa hal yang kemudian didefinisikan. Ini ada di dalam undang-undang tentang energi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Bagaimana kemudian makna dari energi itu, kemudian energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Kemudian kita langsung beranjak kepada energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Itu pemaknaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Pada saat kemudian kita memberikan pemaknaan ini dan kita tadi menyimak angka-angka yang disampaikan, bagaimana kemudian bagaimana masyarakat dikenalkan terkait dengan energi terbarukan ini sebagai sebuah isu pemanfaatan energi begitu. Ini juga yang harus dikenalkan di level daerah, bagaimana kemudian daerah memahami kebutuhan dan potensi masing-masing daerah dari memahami ketentuan umum itu sendiri, dari pemaknaan dari itu sendiri. Karena kalau kita dari analisis hukumnya, maka kita lihat terlebih dahulu adalah definisi dan kemudian bagaimana kita memahami definisi tersebut untuk memberikan makna dan menyusun perencanaan terkait dengan pengembangan energi baru dan energi terbarukan ini. Jadi kalau definisi energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru, maka untuk energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan menurut Nomor 30 Tahun 2007. Selanjutnya, materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ini, sebelum saya angkat kepada strategi penguatan daerah begitu, materi muatannya yang secara substantif kemudian bisa kita katakan menjadi normatif relasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pengaturan energi baru dan energi terbarukan. Yang pertama adalah ada bab tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi, yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, terutama pengampu kebijakan di daerah begitu. Jadi ada bab yang memang mengatur terkait kewenangan tersebut. Pada saat kita melihat bab tersebut terkait dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pengaturan di bidang energi, maka sebenarnya kita tidak terlepas dari potensi daerah. Karena kemarin untuk kajian saya terkait dengan pengaturan pengelolaan energi di daerah pasca berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, wilayah kajian saya adalah di Provinsi Jawa Timur karena kebetulan Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang begitu, dan untuk memudahkan saya karena saya domisili di kota Malang, maka salah satu wilayah yang menjadi pusat kajian saya di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur itu kemudian potensi energinya luar biasa. Kalau kita
kepada definisi energi baru dan energi terbarukan. Saya yakin juga di daerah-daerah lain, saya lihat tadi di antara peserta Zoom meeting ini ada beberapa dari SDM Sumatera, kemudian dari Jawa Barat, begitu tadi sempat waktu perkenalan di awal. Jadi potensi yang ada di masing-masing daerah itu kemudian perlu dilakukan pemetaan. Potensi-potensi apa yang menjadi bagian dari energi serta energi terbarukan ini. Bentuknya berbagai macam, seperti tadi dicontohkan oleh Pak Surya juga, bagaimana kemudian arus laut itu adalah potensi dari energi baru dan energi terbarukan, begitu. Bagaimana kemudian pemanfaatannya, dan di refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh pusat kajian kami di tanggal 5 Desember kemarin juga dibicarakan sangat rinci terkait dengan potensi-potensi energi terbarukan, begitu yang disampaikan oleh Dirjen dari Dirjen Energi Terbarukan Pak dan dari Kementerian SDM. Jadi hasil pemetaan ini kemudian ini dimaksudkan bahwa perlu dilakukan pengelolaan dan bagaimana kontribusinya untuk penyediaan energi di daerah. Jadi tidak terbuang percuma ataupun hanya dilaporkan sebagai sebuah potensi, tapi bagaimana kemudian ada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan terkait dengan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan ini. Jadi tindak lanjutnya adalah itu. Karena kalau kita lihat di dalam relasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kolom ini yang saya sajikan di hadapan Bapak dan Ibu ini adalah ada di dalam lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014, terutama pembagian urusan pemerintahan dengan judul bidang energi sumber daya mineral. Jadi artinya apa? Energi itu masih digabungkan dengan sumber daya mineral untuk pembagian kewenangan terutama, dan kemudian ini hanya menjadi salah satu sub urusan di bidang urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral ini. Satu sub urusan di mana disebutkan sub urusan energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu panjang sekali, banyak sekali. Ada beberapa kewenangan yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu hanya satu, yaitu penerbitan izin, mohon maaf bukan hanya satu, tetapi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota, sebagaimana tercantum di Undang-Undang 23 Tahun 2014, itu hanya satu, yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten kota. Akhirnya, kalau saya telusuri pengaturan regulasi ini, ternyata ini berkaitan dengan Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang tahun 2014 yang berjudul memang tentang panas bumi. Dan ternyata sesudah ditelusuri lebih lanjut, ini pengaturan ini, jadi regulasi dari undang-undang kemudian ada di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, ini ada di dalam pasal 7 Undang-Undang Panas Bumi tahun 2014, di mana disebutkan terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi, ada beberapa kewenangan yang disebutkan, salah satunya adalah menentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung, kemudian pemberian izin pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya, pembinaan dan pengawasan, kemudian pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi, dan terakhir adalah inventarisasi dan penyusunan sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi. Ini yang kemudian menjadi lampiran di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Ini diterjemahkan di dalam Undang-Undang Panas Bumi di dalam pasal 7, dan selanjutnya di dalam pasal 8 itu mengatur
sekali lagi di dalam Undang-Undang Panas Bumi mengatur tentang kewenangan pemerintah kabupaten kota terkait dengan yang saya tadi sama persis dengan apa yang disebutkan di dalam pasal 7, tetapi kemudian ini menyebutkan terkait dengan selanjutnya di dalam perkembangannya ini adalah termasuk pasal-pasal yang direvisi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di pembahasan sektor energi dan sektor energi dan sumber daya mineral, yaitu di ketentuan pasal 41. Di ketentuan pasal 41 menyebutkan ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, di mana kemudian ada penambahan klausul di dalam pasal 7 dan pasal 8 yang tadi saya tunjukkan kepada Anda. Jadi, asas desentralisasi, yang kalau kita bicara prinsip-prinsip di dalam otonomi daerah, salah satunya adalah asas desentralisasi. Yang sebelumnya tidak ada klausul terkait dengan yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi ada penambahan klausul ini di dalam ketentuan pasal 7 dan pasal 8. Kalau kita kemudian membicarakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sebagaimana diatur di dalam ketentuan lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi yang dilakukan perubahan di dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini adalah kronologis perkembangan pengaturan salah satu kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pengaturan energi baru dan energi terbarukan. Jadi kewenangannya yang kemudian sampai pada level pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten kota, terkait dengan apa yang diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan perubahan terhadap ketentuan pasal 8 di Undang-Undang tentang Panas Bumi dan juga diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kenapa saya menampilkan ini? Urgensinya adalah, atau kepentingannya adalah, pada saat kita akan bekerja, salah satu di dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara formil, yang harus dilakukan oleh kita semua adalah asas ketepatan pembentuk yang tepat. Jangan kemudian yang sebenarnya kewenangan dari yang pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tetapi juga terkait dengan apa saja yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terkait dengan pengaturan bagaimana kita melaksanakan pemberdayaan energi baru dan energi terbarukan ini. Selanjutnya, ada delegasi yang disebutkan sekali lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penguasaan panas bumi, pengusahaan panas bumi itu dilaksanakan termasuk harga energi panas bumi itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Artinya apa? Ini adalah reduksi terhadap kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terkait dengan pengelolaan panas bumi sebagai salah satu energi baru dan energi terbarukan. Jadi ini saya menunjukkan beberapa regulasi yang mengatur terkait hal tersebut supaya kemudian Bapak dan Ibu di level daerah bisa kemudian memahami minimal dari sisi normatifnya. Karena saya lihat pesertanya tidak hanya dari bidang hukum begitu. Jadi dari banyak bidang, terutama terkait dengan pengembangan secara teknis untuk energi baru dan energi terbarukan ini.
Selanjutnya, amanah dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Energi, salah satunya adalah kemudian dikatakan perlu melakukan, jadi dikatakan di sini pemerintah daerah di pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dikatakan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional. Nah, pengaturan tentang rencana umum energi daerah ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi, di mana kemudian ini adalah perencanaan pengelolaan energi di tingkat provinsi yang merupakan hasil penjabaran dari rencana umum energi nasional. Dan ini sebenarnya sinergi dengan undang-undang tentang penataan ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana kemudian di ketentuan pasal 10 dan pasal 11 itu mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Sampai pada level apa? Jadi pada level pengaturan, pelaksanaan, kemudian kerjasama provinsi kalau itu terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi begitu. Kemudian sampai pada level perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Jadi di rencana umum energi daerah ini, dan ini yang memang harus disiapkan oleh pemerintah provinsi, oleh semua pemerintah provinsi, berdasarkan hasil pemetaan dari potensi energi baru dan energi terbarukan dari masing-masing pemerintah provinsi, bahwa kesesuaiannya dengan rencana umum energi nasional itu sama halnya pada saat kemudian dilakukan penataan ruang yang mengacu kepada penataan ruang nasional. Jadi ada antara rencana umum energi nasional dengan rencana umum energi daerah. Dan ini amanahnya kalau kita lihat ditetapkan dengan peraturan daerah begitu. Kalau di pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Selanjutnya dasar hukumnya. Jadi nanti sampai sejauh mana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, terutama karena ini menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan ini juga yang kemudian memang daerah itu, terutama pemerintah kabupaten kota itu kemudian agak kecewa. Jadi kemarin pada saat kami melakukan pendampingan di salah satu kabupaten yang memiliki potensi energi yang sangat luar biasa di Jawa Timur begitu, daerah tersebut, pemerintah kabupaten tersebut sampai kemudian mereka membuat rencana umum energi daerah mereka versi pemerintah kabupaten yang untuk dikirimkan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur. Karena apa? Karena besarnya keinginan mereka supaya kemudian itu sinergi dengan rencana pembangunan daerah mereka. Dan itu juga bisa disinergikan dengan rencana umum energi daerah dalam hal ini provinsi dan juga rencana rencana umum energi nasional. Dasar hukum yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai di dalam dasar pengerjaan untuk pedoman penyusunan, itu yang terakhir adalah, yang perkembangan terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, di mana kemudian disebutkan bahwa ini juga menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi untuk menyusun Rencana Umum Energi daerah provinsi. Jadi itu sebagai salah satu dasar normatifnya. Sedangkan strateginya apa? Saya besarkan. Strategi yang bisa dilakukan oleh daerah, yang pertama adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Surya Dharma, tetapi saya fokus pada daerah. Strategi daerah ini kemudian yang utama sama dengan sektor-sektor lainnya, bahwa untuk mencapai hal tersebut yang harus kita lakukan konsepnya adalah kemandirian. Kemudian pada saat kita ada kemandirian, visi kemandirian energi, maka itu kita menuju kepada kedaulatan energi. Kemudian pemerintah daerah bisa menetapkan kebijakan keenergi, mana didasarkan pada proses perencanaan neraca energi yang telah disusun.
Dan juga ternyata aspek sosial, aspek teknis, dan kemudian aspek hukum sebagaimana tadi saya sebutkan, itu menjadi salah satu pertimbangan yang luar biasa pada saat kemudian dilakukan penyusunan rencana umum energi daerah. Karena begini, pada saat kami melakukan pendampingan di beberapa daerah yang memang sangat memiliki potensi energi baru, energi terbarukan, perkembangan energi bagaimana kemudian biofuel, biogas gitu dikembangkan itu sampai menyentuh pada level pemerintahan desa. Ini tidak main-main, sampai kepada arah bagaimana kemudian kemandirian energi di level desa itu bisa sangat diperhitungkan oleh Bapak dan Ibu untuk kemudian membangun yang disebut dengan investasi lokal, begitu ya. Jadi ekonomi kerakyatan itu sangat menjadi suatu prinsip utama begitu di dalam pengembangan energi baru terbarukan. Karena selama ini digambarkan bahwa teknologi dari energi baru terbarukan ini luar biasa rumit begitu dan luar biasa cost-nya mahal begitu. Padahal sebenarnya pada saat ini menjadi sesuatu yang lazim di pedesaan begitu. Bagaimana kemudian memanfaatkan potensi-potensi energi di pedesaan, ini akan menjadi menjadi motor di masyarakat, terutama di level masyarakat, bagaimana mereka kemudian menyediakan kebutuhan-kebutuhan energi mereka secara sederhana melalui energi baru terbarukan ini. Sebagai contoh, saya bercerita sedikit hasil penelitian salah satu mahasiswa bimbingan saya, dan saya yakin ikut juga di forum ini, hadir juga di forum ini. Dia melakukan kajian antropologi, bagaimana kemudian masyarakat di suatu kabupaten, dalam hal ini dia meneliti 4 desa, yang melakukan pengelolaan air, tetapi air itu energi, tapi juga selain menjadi sumber untuk kehidupan sehari-hari, itu juga menjadi sumber energi. Bagaimana kemudian pengelolaannya dilakukan melalui kearifan lokal. Nah, ini yang harus dibidik oleh pemerintah provinsi dalam hal tugas mereka untuk menyusun rencana umum energi daerah untuk kemudian memaksimalkan potensi-potensi dari level terbawah terkait dengan bagaimana mensosialisasikan energi baru dan energi terbarukan ini bukan sebuah teknologi rumit dan juga bukan sebuah teknologi mahal begitu. Dan terakhir lagi, jadi kami pernah melakukan penulisan dan kampanye untuk energi baru dan terbarukan dengan Utrecht University pada saat itu, tapi dengan judul karena pada saat itu terkait dengan corporate social responsibility, di bagaimana kemudian di Sumba Island begitu, bagaimana kemudian membangun energi baru terbarukan, dan itu kita publikasikan di dalam bentuk buku terkait dengan pengelolaan CSR. Jadi CSR yang didapatkan itu bisa dengan untuk level daerah juga begitu ya, CSR yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan begitu bisa diarahkan kemudian untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan ini. Dan ini sudah diterapkan di beberapa daerah konsepnya begitu, bentuk kerjasamanya. Jadi ketergantungan masyarakat itu bisa dikurangi terhadap energi fosil dan juga kemandirian mereka secara ekonomi. Begitu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ini email dan saya, mungkin Bapak dan Ibu karena keterbatasan waktu atau tidak bisa mengikuti sampai akhir, bisa kemudian berkomunikasi dengan saya. Demikian moderator, saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan bisa diskusi yang baik sore hari. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indah Dwi Kurbani